Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong dan mampukan kami agar kami mengerti hati Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 4 dan 5, demikian bunyinya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkotakan duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa apa yang dialami Yesus lewat peristiwa kematian di kayu salib, Dia melakukannya bukan karena dia, tapi karena saudara dan saya. Artinya, kematian Yesus di kayu salib itu bukan suatu kesalahan yang ia buat, bukan dosa yang ia lakukan, tetapi dia harus menanggung itu bagi kehidupan saudara dan saya. Semestinya saudara dan saya lah yang ada di sana, bukan Yesus. Tetapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Allah begitu mengasihi kehidupan umat manusia, sehingga apa yang telah Dia berikan bagi manusia, rancangannya bagi manusia adalah rancangan yang luar biasa. Rancangan itu gagal dilakukan oleh Adam, manusia pertama, tapi bersyukur ada Adam terakhir, yaitu Yesus Kristus, yang harus menanggungnya untuk mengembalikan originalnya kita kembali. Dikatakan lewat bacaan firman Tuhan, Pilatus mengeluarkan Yesus dan dia katakan kepada orang banyak, dia tidak mendapatkan sedikit pun kesalahan pada Yesus. Ini membuktikan bagi saudara dan saya kalau dia melakukan semuanya hanya karena untuk menggenapi apa yang telah Allah rancang bagi kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu, tugas saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita bersyukur lewat kematian Yesus di kayu salib, saudara dan saya telah dikembalikan originalnya kita kembali. Saudara dan saya telah diberikan kembali rancangan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita merayakan perayaan Minggu Sengsara atau merayakan perayaan kematian Yesus ini? Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Apakah kita akan terus hidup melakukan dosa? Apakah kita akan terus hidup seperti apa yang kita mau dan kita inginkan? Firman Tuhan mengajak saudara dan saya, ketika Yesus mati tidak terdapat kesalahan apapun pada hidupnya. Itu Dia lakukan, menggantikan hidup saudara dan saya. Mari kita belajar menghargai karya Yesus dalam hidup kita. Jangan kita hidup jadi orang Kristen yang hidup lewat apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Tapi marilah kita hidup seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Allah mau hidup saudara dan saya harus hidup seperti apa yang telah Dia rancang bagi kehidupan kita. Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan dirinya. Nah, melalui kehidupan Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, Dia naik duduk di takhta Allah Bapa di surga, menjadi bukti bahwa gambar dan rupa Allah telah Dia berikan bagi hidup kita yang percaya kepadanya. Nah, oleh karena itu, mari kita bangun percaya kita terus kepada Yesus Kristus. Kita bangun percaya kita kepadanya dengan jalan apa? Hidup melakukan apa kata firman-Nya. Apa yang Dia firmankan, apa yang Dia inginkan lewat firman-Nya, mari kita belajar untuk hidup melakukan itu. Supaya kehidupan kita dapat menjadi teladan, di mana kita dapat menunjukkan akan ketaatan kita, kesetiaan kita, bagaimana kita menghargai karya Yesus Kristus dalam hidup dan kehidupan kita. Jadilah orang Kristen yang terus mau dibangun di dalam firman Tuhan. Jadilah orang Kristen yang mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kehidupan rohani saudara. Janganlah hidup menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi biarlah pertumbuhan rohanimu ke arah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya Roh Kudus akan mampukan saudara dan saya untuk menghargai karya Yesus dan bagi hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karya-Mu hebat bagi kami. Ajari kami untuk menghargai karya-Mu dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan apa kata firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup menghargai
karya keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.